Setelah ada mungkin kurang lebih sekitar setengah jaman, dokter memanggil saya, "Pak, ini istri Bapak itu kalau untuk proses melahirkan secara normal, Bapak tinggal memilih, Bapak mau menyelamatkan anak atau menyelamatkan istri." "Kenapa Dok bisa begitu? Apa nggak bisa dua-duanya?" "Nggak bisa, soalnya ini udah ketubannya pecah. Ini itu dipinjamkan." "Pinjamkan apa maksudnya?" "Diberi pinjaman uang. Jadi nanti kalau ada uang harus bayar. Jadi untuk sementara maaf, sekarang hidup kita masing-masing." "Masing-masing gimana?" "Ya saya sama orang tua saya, sama orang tua gitu ke saya." "Oh gitu. Nah nanti kalau punya uang baru ke sini untuk membayar, baru kita bisa bersatu lagi." Saya nggak mau ngorbanin keluarga, nggak mau saya ngorbanin anak, istri, atau orang tua. Jangan mereka yang diminta, kalau bisa udah aja, saya aja Pak, umur saya aja yang diminta. Setelah saya terdiam, yang terjadi malam ke-1 dan malam kedua terulang lagi di malam ketiga. Itu kalau posisi di malam ketiga itu saya benar-benar dihajar itu sama goib habis-habisan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Sobat MM, dimanapun Anda berada, semoga Anda selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih masih mendukung kami channel MM sampai dengan saat ini. Dan kami ucapkan juga kepada para pendukung kami, mohon bersabar, insya Allah kami akan memberikan giveaway di bulan-bulan ke depannya. Sobat MM, malam hari ini kami akan mengajak Anda untuk menonton sebuah kisah yang menurut saya menyeramkan tapi mendidik. Adalah seorang bapak namanya Pak Adi. Nah, ada di depan saya ini Pak Adi. Beliau akan menceritakan kisah hidupnya yang mulai dari tahun 2009 sampai 2018 selalu melakukan pesugihan tapi tidak pernah berhasil. Ini yang saya heran dengan Pak Adi ini. Kenapa beliau ini selalu saja mencari-cari tempat pesugihan. Entah apa maunya. Nanti kita coba tanya, selidiki apa maunya Pak Adi ini. Assalamualaikum Pak Adi. Waalaikumsalam. Sehat Pak Adi ya? Alhamdulillah baik Pak. Terima kasih sudah mau datang ke studio MM ya Pak Adi. Pak Adi ini sengaja pakai masker ya? Iya, saya sengaja karena walaupun gimana kisah-kisah yang pernah saya dulu lalui gitu ya, kisah menekuni dan terjun langsung di dunia pesugihan, walaupun gimana juga itu merupakan suatu aib ya. Ya. Tapi saya sengaja berbicara di sini, dan sebelumnya saya terima kasih kepada Malam Mencekam sudah menerima saya dengan baik. Saya cuman ingin berpesan, jadi yang namanya dunia pesugihan itu sebetulnya tidak mudah dikira. Ya, Pak Adi, sebelum Pak Adi berkisah, ini kaosnya sudah dipakai ya dari Malam Mencekam. Gimana? Enak rasanya? Enak rasanya ini. Apa itu bacaannya itu? Kartunya bagus dan dingin lagi. Bacaannya apa Pak Adi? Kaya dari pesugihan, jualan online. Nah, gitu. jadi artinya kaya dari bukan dari pesugihan tapi dari jualan online. Jadi betul. jangan pesugihan. Cocok dengan kisah yang akan dibawakan oleh Pak Adi ya. Iya. Pak Adi usia berapa sekarang? Sekarang usia saya 45 tahun. 45 tahun. Sudah berkeluarga pasti ya? Sudah. Kalau profesi apa sekarang? Kalau profesi saya kerja sekarang ya serabutan lah. Kadang ada nyuruh yang kerja proyek, saya kerjakan apa aja gitu. Saya kerjakan, yang penting halal gitu. Saya kira sudah melakukan pesugihan, Pak Adi ini sudah kaya raya harusnya ya. Kebetulan walaupun saya melakukan turun ke dunia pesugihan sampai saat ini mentok semua, nggak ada yang jadi gitu. Saya ini penasaran bener-bener. Kalau saya sih aneh gitu kalau harus melakukan pesugihan sampai 2009 sampai 2018, hampir 10 tahun. Iya. Padahal mah
usaha aja yang bener gitu ya. Iya. Kalau orang berpikir dengan Iya. sehat gitu ya. Tapi baiklah, ini menjadi edukasi untuk kita semua. Kita dengarkan kisah nyata Pak Adi. Silakan Pak Adi. Ya, jadi ketika awal hubungan sama perempuan yang sekarang jadi istri saya, dia itu bertanya, gimana, ada keseriusan nggak sama istri saya untuk menikah? Kalau ada keseriusan, datanglah ke rumah orang tua saya. Saya jawab, saya ada keseriusan, saya akan datang ke rumah kamu, tapi gimana nih usaha gini-gini, karena kan yang namanya kerja bangunan mah gitu ya, serabutan lah. Karena saya bukan orang kaya, saya bilang ke istri saya, tapi saya nggak melihat masalah faktor ekonomi. Istri saya berkata yang penting serius. Nah, ceritanya udah saya datang ke rumahnya. Nah, setelah datang saya ke rumahnya, ternyata sambutan orang tuanya kurang respek sama saya, terutama ibunya. Setelah tahu usaha saya cuman hanya sekedar kerja bangunan gitu. Nah, akhirnya calon mertua saya itu langsung ke belakang. Ngelihat respek begitu, saya berbicara sama pacar saya yang sekarang jadi istri gitu. Udahlah, pulang aja, ternyata orang tua kamu kayaknya nggak merestui gitu. Nah, akhirnya pulang. Setelah pulang, istri saya telepon lagi ke saya, gimana atuh ngelihat orang tua saya gini, apakah ama serius? Saya akan tetap serius. Saya akan buktikan kepada orang tua kamu bahwa saya tidak main-main sama kamu. Ya, akhirnya karena perjuangan gigi saya tetap memperjuangkan untuk bisa menikahi pacar saya, akhirnya terlaksanalah jadi. Nah, setelah menikah, saya sama istri saya bawa ke rumah ibu saya gitu ya. Nah, setelah dibawa ke rumah ibu saya, karena saya juga jarang ke rumah mertua, karena ngelihat mertua kan nggak respect sama saya. Akhirnya saya bilang ke istri saya, udah ya, kebetulan ada seorang teman, kamu lagi sekarang kerja apa? Saya lagi nganggur. Udah aja, kalau mau ikut kerja bangunan di wilayah Tasikmalaya gimana? Ya, akhirnya saya ikut sama teman kerja di wilayah Tasik. Nah, selama saya kerja di kota Tasik tersebut, kerja bangunan, saya jarang ketemu istri, cuman lewat sekedar via telepon. Nah, hampir berjalan rumah tangga ada kurang lebih 1 tahun mungkin, tiba-tiba istri saya berbicara, saya ini telat bulan gitu. Kayaknya mau hamil, kata saya tuh. Nah, udah gitu tolong jaga kandungan karena saya belum bisa pulang. Saya kan karena selama kerja di proyek jarang-jarang pulang gitu. Nah, setelah begitu pas kehamilan istri saya hampir 4 bulan atau 3 bulan lah kurang lebih gitu ya, tiba-tiba keguguran. Saya di situ sedih ya, aduh ini keguguran, saya mau punya anak pertama itu keguguran. Nah, akhirnya saya kasih saran ke istri, sabar aja, mungkin Allah belum mempercayai kita punya turunan. Nah, setelah berjalannya waktu, saya ada kabar dari istri saya, telepon kembali bahwa dia lagi ngidam lagi gitu ya. Nah, mudah-mudahan, saya juga bilang sama istri ya, mudah-mudahan gak ada gangguan lagi. Nah, setelah berjalannya waktu, istri saya telepon kembali, keguguran kembali. Saya sakit dan sedih di situ. Jadi mau punya anak, aduh kenapa ini keguguran terus ya. Nah, akhirnya saya tidak sengaja lagi nongkrong sama teman-teman ya, sambil ngopi ngerokok. Kebetulan saya punya teman yang pada suka ziarah, saya curhat, kenapa kamu bengong aja Adi, teman saya nanya begitu. Saya jawab, aduh gini, bingung saya ini punya istri udah keguguran, mau punya anak, hamil, keguguran lagi, udah berapa kali? Teman saya berkata, saya udah 2 kali. Ya udah, kamu cobain aja ke Cadas Pangeran. Apa itu Cadas Pangeran ya? Saya gitu tanya ke teman saya. Itu sebuah keramat, makam keramat untuk meminta petunjuk syariatnya. Gimana tata cara ritualnya? Bla bla bla, teman saya nyeritain. Akhirnya saya coba ya ke keramat, coba isuk Cadas Pangeran itu.
Nah, saya datengin. Nah, ketemu sama juru kunci, ditanya ada keperluan apa. Saya ceritakan, gini Ki. Jadi kebetulan saya ini punya istri, udah berapa kali mau hamil tapi keguguran terus 2 kali gitu ya. Coba Ki, saya minta solusi atau petunjuk harus seperti apa ini biar istri saya itu enggak keguguran kembali, saya ingin punya anak. Nah, akhirnya juru kunci tersebut menyarankan, sudah ziarah ke sini. Kamu di sini aja 3 hari 3 malam untuk memperoleh petunjuk. Nanti kalau mimpi ada apa, mimpi apa, ngomong gitu. Oh iya Ki, akan coba saya lakukan. Ya, selama 3 hari 3 malam saya melakukan tirakat di makam tersebut gitu ya. Pas malam ketiga itu saya bermimpi. Jadi bermimpi itu didatangi sosok yang pakai gamis gitu. Tapi tidak kelihatan wajah karena saking bercahaya wajahnya. Terus di dalam mimpi tersebut, udah ini kalau kamu ingin punya anak, ini minum teh cap sayang anak sama telur bebek itu ya. Telur bebek dibelah jadi 2, makan setengah sama kamu, setengah lagi untuk istri kamu. Insya Allah nanti akan jadi. Kalau Allah mengizinkan nanti kamu akan punya anak laki-laki, lahirnya itu di kandungan itu 12 bulan. Tapi nanti kamu harus kuat godaannya. Saya di mimpi itu, godaan apa? Saya tanya. Nanti godaannya kamu asal kuat hinaan. Nanti anak kamu akan mengalami proses kelahiran 1 hari itu sampai 5 rumah sakit. Nah, di situ kan saya di mimpi itu kok sampai sehari 5 rumah sakit. Nanti juga kamu akan tahu. Nah, setelah itu saya terbangun. Nah, setelah terbangun, saya bilang ke juru kunci makam itu, Ki, ini semalam tuh saya mimpi begini-begini, saya ceritakan. Nah, setelah itu, oh ya udah sekarang pulang. Nah, akhirnya pulang. Nah, setelah pulang tidak berselang lama saya lakukan kan seperti petunjuk di mimpi itu, walaupun awalnya itu saya percaya nggak percaya gitu ya, soalnya kan mimpi namanya. Nah, akhirnya saya lakukan, saya coba itu seduh teh sayang anak saya beli di pasar gitu ya, terus cari telur ayam bebek itu direbus, terus setengahnya saya makan, setengah lagi istri saya makan gitu ya. Setelah begitu ya alhamdulillah gitu ya. Akhirnya istri saya hamil. Nah, setelah istri hamil, alhamdulillah 4 bulan, 5 bulan, 6 bulan berjalan sampai besar. Pas 9 bulan, saya bilang sama istri, saya kerja itu jadi bolak-balik gitu ya. Pas mendekati istri saya udah perutnya membesar itu, saya bolak-balik kerja itu, Tasik ke Bandung untuk menengok istri. Nah, akhirnya setelah itu kok ini udah menginjak 10 bulan istri saya kandungannya gitu ya, kok belum lahir gitu ya. Nah, setelah itu saya ingat mimpi, oh ini mungkin yang dari mimpi 12 bulan di kandungan. Cuman kebetulan pas lahirnya itu sekitar jam 2 malam, istri saya ngerasa, aduh ini perut sakit. Ya saya di situ ya merasa sedih juga gitu ya. Karena apa? Kebetulan pas posisi istri ngerasain mau melahirkan, saya posisi itu lagi megang uang 50.000 gitu. Kebetulan orang tua saya juga orang gak punya. Akhirnya saya kontak teman saya, minta tolong. Kebetulan ada salah satu teman saya supir angkot. Saya minta tolong ke teman saya itu untuk mengantarkan saya dan istri ke puskesmas pemerintah. Nah, akhirnya alhamdulillah ditolong sama teman saya. Akhirnya istri saya masuk. Setelah masuk ke rumah sakit, puskesmas pemerintah itu dari malam, dari jam 2 sampai pagi belum ada gitu ya tanda-tanda istri saya mau melahirkan. Akhirnya ketika saya resah ya, ini gimana istri saya, sambil istri saya juga kan melolong gitu ya, ini meminta pertolongan, gimana perut sakit. Nah, dalam kebingungan akhirnya udah saya minta rujuk, walaupun saya nggak punya uang, saya minta rujukan gitu ya untuk pindah rumah sakit. Akhirnya saya bawa ke rumah sakit Cibabat. Nah, setelah saya bawa ke rumah sakit Cibabat Cimahi, karena kebetulan di ruangan tersebut kamar penuh, sedangkan istri saya kesakitan, saya bawa lagi ke rumah sakit Mitra Kasih gitu ya, Asadira lah kalau dulu itu. Nah, setelah saya bawa ke rumah sakit, karena biayanya besar, saya tidak sanggup, akhirnya saya juga bawa ke rumah sakit Restu Ibu gitu ya. Nah, saya bawa ke rumah sakit Restu Ibu.
Nah kebetulan perawatnya bilang, "Pak, ini istri Bapak itu ketubannya sudah pecah, Pak. Kalau tidak ditolong segera, ini bisa berbahaya sama nyawa istri Bapak." Akhirnya, "Bu, gimana jadi ini solusinya?" "Udah aja Pak, kita bawa ke rumah sakit Sariningsih." Akhirnya dari rujukan rumah sakit Restu Ibu tuh ke rumah sakit Sariningsih. Ya akhirnya istri saya diproses di situ ya sama perawat dan dokter. Setelah itu saya mengurus administrasi. Nah setelah ada mungkin kurang lebih sekitar setengah jaman, dokter memanggil saya, "Pak, ini istri Bapak itu kalau untuk proses melahirkan secara normal, Bapak tinggal memilih. Bapak mau menyelamatkan anak atau menyelamatkan istri." "Kenapa Dok bisa begitu? Apa nggak bisa dua-duanya?" "Nggak bisa, soalnya ini udah ketubannya pecah." Ya akhirnya, "Dok, kalau seandainya saya di lain pihak kan bingung di lain pihak, kalau saya selamatin anak saya gimana istri saya? Saya selamatin istri saya gimana anak saya yang itu sangat saya ingin punya anak itu saya sangat inginkan dari dulu," gitu. Di dalam kebingungan saya bertanya sama dokter, "Dok, ini gimana solusinya biar saya bisa menyelamatkan anak dan istri?" Akhirnya dokter tersebut bilang, "Kecuali kita mengambil jalan dengan operasi cesar Pak. Itu kalau operasi cesar kira-kira biayanya besar atau enggak?" "Ya lumayan Pak kalau lewat operasi cesar." Saya dalam kebingungan, saya merenung uang dari mana tapi demi menyelamatkan istri dan buah hati saya gitu ya. "Ya Dok udah aja lakukan operasi." Saya nggak pikir panjang gitu. Saya tanda tangani perjanjian saya mengizinkan operasi cesar terhadap istri saya. Akhirnya setelah dilakukan operasi cesar sekitar jam 8 malam lahirlah anak saya laki-laki gitu. Nah setelah begitu saya berpikir kembali, apa yang waktu saya dulu turun ke makam keramat petunjuk di mimpi itu yang tadinya saya tidak percaya kok benar gitu ya terjadi sampai satu hari proses melahirkan istri saya itu sampai mengalami 5 rumah sakit. Nah di situ saya akhirnya percayalah bahwa betul gaib itu ada. Nah setelah saya melihat istri saya setelah melahirkan, terus saya dipanggil sama dokter, "Pak, ini untuk masalah biaya administrasi Bapak silahkan hubungi bagian administrasi." Nah akhirnya saya datang ke bagian administrasi, "Ini kira-kira istri saya berapa biayanya Bu untuk proses persalinan dan dirawat selama di rumah sakit?" "Ya kurang lebih sekitar 12 juta. Nah dengan 12 juta, aduh pikiran saya itu kalutnya di mana gitu ya, saya mencari uang sebesar 12 juta gitu. Jangankan 12 juta, untuk makan aja saya susah gitu. Nah saya coba mencari bantuan lewat saudara-saudara saya meminta pinjaman ya, meminjam uang untuk proses membayar administrasi istri saya. Akhirnya karena saya sudah lelah mencari pinjaman ke saudara saya nggak ada yang memberikan pinjaman uang tersebut. Akhirnya saya memberanikan diri menelepon sama adik mertua saya gitu. Saya bilang, "Bu, ini gini, saya udah pasrah aja. Walaupun gimana saya minta tolong untuk biaya administrasi. Karena apa? Saya nggak punya uang. Saya udah mencoba mencari pinjaman ke saudara-saudara saya nggak ada yang memberikan gitu." Akhirnya adanya mertua saya nanti bilang ke mertua saya, ya alhamdulillah akhirnya dibantulah diberikan pinjaman ya untuk proses mengurus administrasi di rumah sakit, proses kelahiran istri saya sampai bisa pulang keluar dari rumah sakit. Alhamdulillah dibantu penuh diberikan pinjaman sama mertua saya. Nah setelah pas saya datang ke rumah sakit itu Pak ya, pas saya datang ke rumah sakit itu saya kaget. Kagetnya apa? Ke ruangan kok istri saya nggak ada gitu ya. Ini kemana istri saya? Nah akhirnya saya tanya sama bagian administrasi, "Pak, istri Bapak itu udah pulang. Dibawa sama keluarganya." Dibawa sama keluarganya, kan saya bingung. Kok nggak ada konfirmasi atau nggak ada menghubungi ke saya gitu kan. Nah setelah gitu saya pulang kembali ke rumah ibu saya telepon istri saya, "Mah, kau udah pulang?" "Ya udah pulang."
kan diberesin masalah biaya administrasi sama orang tua saya, kata istri teh. Tapi AA harus ini, harus apa? Ini AA itu pinjamkan apa maksudnya? Diberi pinjaman uang. Jadi nanti kalau ada uang harus bayar. Jadi untuk sementara maaf, sekarang hidup kita masing-masing gimana? Ya saya sama orang tua saya, AA sama orang tua AA gitu ke saya. Oh gitu. Nah nanti kalau AA punya uang baru ke sini untuk membayar, baru kita bisa bersatu lagi. Nah setelah itu saya pulang, di tengah kekalutan pikiran saya, walaupun gimana saya yang namanya ayah gitu ya, ingin melihat anak saya kontak telepon istri saya, pengen ngeliat aja walaupun di mana ya. Akhirnya dengan beberapa kali pertemuan saya bisa melihat anak saya walaupun istri saya menggendong, entah itu di stasiun ya atau di pinggir jalan gitu ya, saya ketemu walaupun hanya cuman beberapa saat gitu ya, sekitar setengah jam atau 1 jam. Nah setelah pulang saya berpikir di rumah, walaupun sampai begini ini nggak akan beres-beres ini urusan rumah tangga saya nggak akan bisa berdekatan dengan anak saya sebelum saya bisa membayar utang gitu ya, bekas operasi cesar anak saya, kelahiran anak saya. Akhirnya saya nongkrong kembali sama teman-teman yang suka ziarah. Udah kamu coba lagi ziarah kemana ya, yang kemarin lah, yang tempat kemarin kamu dapat petunjuk. Akhirnya saya coba ke sana. Nah, setelah saya coba ke sana lagi ke tempat, saya itu cuman datang sebetulnya karena mungkin saya enggak fokus pikiran waktu itu. Ada yang datang ziarah, suka kan kita itu di tempat ziarah itu ada balai-balai ya, kita kadang suka kumpul sambil ngopi, ngerokok, ngobrol ngalir ngidul ya, walaupun kita tidak kenal, tapi kayak ada keakraban gitu ya sama orang-orang tersebut. Akhirnya saya ditanya sama salah satu orang peziarah, kenapa kesini, ada tujuan apa? Ya saya ceritakan begini kehidupan saya. Wah saya ada solusi gimana? Asal Bapak berani aja turun ke salah satu tempat apa? Ya tempat pesugihan. Maksud pesugihan itu apa? Ya pesugihan Pak, itu di sana ada. Di daerah mana? Ya salah satunya itu di situ tuh ada perkebunan. Bapak ke sana aja, ke perkebunan Batu Lawang, jangan rancahnya, asal Bapak siap resikonya. Di sana bisa Pak diberikan uang dengan jumlah uang tunai. Resikonya apa? Ya istilahnya mah ada tumbal. Tumbal. Nah saya di situ berpikir, tapi kalau kira-kira nih ya, demi saya bisa membayar utang dan kehidupan saya ini susah lah, saya udah nggak kuat hinaan, gimana itu tumbalnya? Apakah kalau bisa jangan orang lain, udah aja diri saya sendiri. Kalau umur saya lah, saya ikhlas umur saya yang jadi jaminan atau tumbal, jangan orang lain atau keluarga saya. Coba aja datang. Akhirnya saya catat alamat tersebut gitu ya. Nah setelah saya mencatat alamat tersebut, saya datang. Akhirnya saya naik bis di Cicahem gitu ya. Pas udah di Cicahem, saya ngambil jurusan Bandung Pangandaran. Akhirnya karena saya nggak tahu, saya berkata sama kenek, Pak tolong saya turunin di perkebunan Batu Lawang. Akhirnya setelah perjalanan, di tengah perjalanan sambil saya berpikir, tumbal, udah aja lah, daripada hidup susah gitu ya, saya belum hinaan, belum banyak utang, udah aja saya pol aja nekat gitu dulu. Akhirnya kenek memberitahu sama saya, Pak ini udah sampai Pak. Nah akhirnya saya turun saya di perkebunan, larak lirik saya. Akhirnya ada ojek, mau kemana Pak? Tolong saya anterin ke rumah juru kunci Gunung, ke rumah Pak. Oh iya kata ojek gitu. Saya naik ojek melewati perkebunan ya. Nah setelah melewati perkebunan karet di situ, akhirnya saya sampai di rumah juru kunci.
Langsung saya assalamualaikum Pak. Oh iya, dari mana adek? Ini saya dari Bandung Pak. Ya ada apa gini Pak? Saya ini kesini itu ada kabar gitu. Ada kabar dari sesama peziarah juga lah. Katanya di sini bisa memberikan kekayaan berbentuk uang tunai gitu. Oh iya bisa di sini. Asal kamunya sudah siap mental. Ya saya siap. Saya siap. Tapi ada tumbalnya di sini. Maksud tumbal Pak, yaitu. Jadi ada tumbalnya itu nanti pihak gaibnya itu yang di sana, yang di atas ya, nanti akan meminta. Meminta apa Pak? Ya nggak tahu. Memintanya anak atau dari keluarga atau siapa. Oh gitu Pak. Emang saya sudah mendengar sebelumnya kabar dari peziarah tersebut. Tapi bisa nggak Pak? Saya nggak mau ngorbanin keluarga. Nggak mau saya ngorbanin anak, istri, atau orang tua. Jangan mereka yang diminta. Kalau bisa udah aja. Saya aja Pak. Umur saya aja yang diminta. Nah akhirnya juru kunci tersebut ya Bapak berbicara dengan lembut. Ya gini aja, udah kita naik nanti malam ya jam 7. Mudah-mudahan apa yang kamu inginkan dengan memberikan tumbal nyawa kamu sendiri direstui sama eyang yang gaib di situ di perkebunan Batu Lawang gitu ya, kata juru kunci. Akhirnya tapi kamu harus melakukan puasa mati geni. Berapa malam Pak? Ya itu bisa sehari semalam, 2 hari 2 malam, atau 3 hari 3 malamnya ya. Itu nanti gimana nanti kamu dipanggil. Maksudnya dipanggil kemana? Ya ke kerajaannya. Oh dipanggil ke kerajaannya Pak? Iya. Ya udah aja, sekarang kamu harus kuat. Nah akhirnya saya berjalan dengan juru kunci ke atas gunung gitu ya. Nah di atas gunung itu begitu sampai ada batu besar banget lah ya gitu. Besar itu hampir sebesar kayak mulut gua kecil gitu. Tapi ya agak besar, batunya nggak kecil gitu. Nah saya di situ akhirnya juru kunci gini memberikan saran sama saya. Selama ritual kamu di sini tirakat mati geni 3 hari 3 malam, kamu jangan menyebut nama-nama Allah ya. Apapun yang terjadi, jangan menyebut bismillah atau istighfar atau apa-apa. Kamu diam aja mulut. Dan nanti apapun yang terjadi, kamu diam dan jangan lari ya. Segitu aja pesan Bapak. Nah nanti ketika menjelang mau terbit ya matahari, menjelang subuh ini Bapak kasih minyak duyung, kamu tetesin ke batu tersebut ya. Jadi kamu lakukan itu selama puasa 3 hari 3 malam mati geni itu, kamu ini tetesin ya ke batu ini. Dan sebelum maghrib kamu tetesin ya Pak. Akhirnya apa yang juru kunci sarankan saya lakukan. Bapak doakan semoga berhasil. Akhirnya ditinggallah oleh juru kunci. Nah setelah ditinggalkan saya oleh juru kunci, saya semedi gitu ya dalam kegelapan malam yang tidak ada lampu atau cahaya sedikit pun. Saya diam, saya sambil merenung. Di situ saya istilahnya mah sedih juga. Aduh, hidup saya sampai begini, diam di bawah gunung di kegelapan malam. Akhirnya setelah saya coba, karena saya sudah nekat apapun yang terjadi akan saya hadapi, saya nggak bakal lari. Saya tiba-tiba di belakang itu terdengar suara orang yang ketawa cekikikan. Merinding di situ saya ya mendengar orang tertawa cekikikan itu suara perempuan. Saya sebetulnya di situ itu ingin lari gitu. Ngedengar ketawanya aja saya udah merinding gitu ya. Saya pernah nonton di film, wah jangan-jangan ini yang begitu saya tuh. Tapi apapun yang terjadi saya harus hadapi. Akhirnya saya diam aja. Nah malam pertama itu saya digoda oleh suara ketawa perempuan. Ada suara yang jalan kaki blek 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 di kanan kiri. Saya diam aja, saya saking nggak kuat saya merem aja. Saya diam. Nah setelah itu malam pertama saya bisa lalui itu ya dengan posisi gangguan cuman hanya suara ketawa dan suara jalan kaki gitu. Nah pas besok paginya lemas, lapar perut itu sebetulnya dari malam tuh nahan perut. Tapi saya di lain pihak mau beli makanan di mana karena ini di gunung kan gitu. Akhirnya
Dan kan saya harus disuruh puasa sama juru kunci mati geni 3 hari 3 malam itu, jadi nggak makan dan nggak minum gitu. Nah, memasuki malam kedua itu yang namanya godaan dari yang namanya gaib gitu ya, banyak bermunculan. Yang tadinya awalnya itu saya tidak percaya dunia gaib ya, karena saya mengalami sendiri langsung ya, saya percaya gitu. Nah, di malam kedua itu sungguh gangguan itu ya makin banyak, bukan hanya suara ketawa perempuan, cekikikan, bahkan ada yang jalan kaki, kadang ada suara auman gitu ya. Bahkan dalam posisi saya ketika semedi sampai saya mundur gitu ya ke belakang, kan ada di tenda-tenda ya di situ tempat itu, jadi tenda pakai plastik. Saking saya ketakutan dengan suara tersebut dan muncul ada sosok penampakan. Nah, melihat sosok penampakan dengan rambutnya yang panjang, pakaian putih itu, wah, saya udah shock aja di situ, udah takut, saya mundur, bahkan saya mau lari di situ saat itu juga. Tapi teringat anak saya, teringat beban saya. Akhirnya saya terdorong motivasi itu melihat beban ya, beban masalah utang, membayar anak saya, bekas anak saya operasi untuk membayar bla bla bla, dan kebutuhan keluarga saya serta orang tua saya, dan hinaan saya jadi nekat aja. Saya hadapi itu kuntilanak, yang namanya kuntilanak itu. Nah, cuman tetap perasaan takut yang namanya manusia tetap ada gitu ya. Saya merem aja karena udah nggak kuat ngelihat mukanya gitu. Nah, udah gitu diam sesaat. Nah, setelah diam sesaat, ini udah godaan nggak ada mungkin. Nah, tiba-tiba ada suara letusan, kayak letusan, celeger, celeger, dan ada gemuruh air. Gemuruh suara air sangat besar sekali, gelombang air gitu. Nah, saya di situ kan kaget gitu ya, kaget itu, kok masa di gunung, ini di gunung, kok ada air gitu. Nah, saya lihat dari kejauhan itu emang karena gelap ya, cuman suaranya aja terdengar gitu, bergemuruh itu. Apapun yang terjadi, saya siap mati. Nah, akhirnya malam kedua itu di situ. Nah, dalam keheningan malam, tiba-tiba begitu saya terdiam, tanpa saya sadari tiba-tiba di belakang saya itu ada yang bergerak gitu. Ya, ada yang bergerak, kerasa kan bergerak gitu. Kayak menyentuh gitu, menyentuh punggung saya. Nah, setelah bergerak, punggung saya itu langsung ke betis. Kayak yang jalan gitu, perlahan merayap. Wah, ini binatang berat gitu. Ya, saya perkirakan itu karena posisi dalam gelap ya, saya tidak melihat gitu. Cuman yang saya rasakan ketika merayap ya di punggung saya, membelit lah sampai ini betis saya, kayaknya mungkin adalah sebesar betis ya itu binatang tersebut. Saya dek aja di hati itu, wah ini mungkin ular gitu ya. Nah, setelah itu saya itu di situ udah takut gitu, udah shock gitu ya. Tapi walaupun gimana juga saya harus bertahan gitu. Harus bertahan gitu ya. Jangan sampai lari di tempat tersebut sesuai saran juru kunci. Kalau ingin berhasil jangan lari gitu. Nah, setelah itu yang melewat tersebut terus melilit perut saya, betis ke perut naik, saya diam aja. Terus di arah kanan telinga saya itu suara mendesis kayak suara ular gitu. Kayak suara ular mendesis. Saya diam aja di situ. Saya tidak berani bergerak, tidak berani berteriak. Saya diam dan saya tidak berani membuka mata. Saya tertutup mata dan diam aja saya. Akhirnya ada mungkin kurang lebih sekitar tidak terlalu lama hilang belitan lilitan tersebut ya. Nah, setelah hilang, akhirnya apa? Tidak ada lagi terdengar suara apapun gitu ya. Wah, mungkin ini godaan malam kedua ini mungkin cukup nggak datang lagi mungkin di pikiran saya itu gitu. Nah, setelah saya lalui hari kedua itu, pas posisi besok paginya saya merenung, aduh, apakah ini akan saya terusin atau enggak ya di malam ketiga itu, karena saya berpikir ternyata dunia pesugihan itu tidak semudah dikira gitu.
Jadi perlu perjuangan dan pengorbanan. Puasa mati geninya saya di situ berpikir, apakah saya bisa lulus melalui proses malam yang ketiga gitu. Nah, kebetulan saya itu dapat untuk uang transportasi ya menuju ke tempat situ itu untuk membayar bis ya, dan memberikan ke juru kunci seikhlasnya itu saya jadi pinjam teman-teman gitu, ya. Ada yang ngasih 10.000, ada yang ngasih 30.000, udah ini mah jangan minjem, saya ngasih gitu. Nah, akhirnya saya bisa ke tempat itu. Nah, setelah 2 malam itu yang saya lalui, ya di hari ketiga juga sama saya melakukan ritual tetesin minyak duyung ke batu besar itu, tetesin sama saya. Nah, setelah ditetesin sama saya gitu ya, menjelang maghrib begitu, saya dalam keadaan itu 3 hari 3 malam itu udah, waduh, badan itu udah panas banget gitu. Udah panas mana, aduh, perut lapar gitu, karena saya menahan tidak makan dan minum selama 3 hari 3 malam. Tapi memang dalam proses ritual tersebut mati geni walaupun mati 3 hari 3 malam, juru kunci juga bilang kalau kamu ngantuk mau tidur ya tidur aja gitu. Tapi kan kalau ketika perut kosong karena lapar banget, saya boro-boro bisa tidur nyenyak, nggak bisa itu. Tiap malam saya boro-boro bisa tidur tiap malam karena saking banyak godaan, suara, begitu pula penampakan. Saya nggak bisa tidur nyenyak itu kalau malam. Di posisi malam ketiga itu saya dari mulai pas mau maghrib, dari mulai suasana lingkungan itu yang tadinya terang, sedikit-sedikit senja memudar, akhirnya gelap. Nah, setelah gelap itu saya posisi bersila lagi gitu ya, bersila lagi. Dalam posisi saya bersila, saya itu dalam hati dan pikiran, aduh ini apalagi ini malam yang ketiga godaan ini, aduh apalagi gitu ya. Nah, setelah malam ketiga saya di situ ketika menjelang malam mulai godaan itu datang, yang namanya gemuruh suara air bergelombang gitu ya, kayak air laut jeger. Saya itu udah tahu karena mengalami peristiwa gangguan gaib gitu ya, dari malam ke-1 dan malam kedua ini gangguan gitu. Saya masih bertahan, suara yang cekikikan, suara yang ketawa, yang suaranya berat, bahkan ada yang di kuping saya sambil saya ya digelitikin, dipegang, sampai saya ini perut diusap sambil gitu. Suara itu ada suara gitu ya. Jadi suaranya itu terdengar seperti berat gitu, berat, serak, berat gitu. Saya di situ dek aja, saya tetap yang namanya manusia itu merasakan rasa takut. Selama proses di situ saya mata itu merem karena nggak kuat. Nah, tiba-tiba saya ingin membuka mata. Nah, setelah saya membuka mata, tiba-tiba ya si sosok makhluk perempuan tersebut ya, dengan baju putihnya dan rambut panjang ada di depan saya gitu ya. Kembali lagi dia cekikikan. Nah, saya suaranya itu nyelengking, cekikikan. Saya udah merinding, udah nggak kuat. Saya di saat itu pengen lari. Nah, setelah saya melihat saya terdiam, sosok tersebut yang tadinya ketawa cekikikan terus saja cekikikan. Nah, setelah itu ada kelihatan orang tinggi besar, walaupun dalam keadaan gelap gitu ya, kadang ada sekelebatan cahaya ya, cahaya putih sekelebat gitu ya. Saya melihat ada sosok tinggi besar dengan rambutnya yang gimbal panjang itu gitu ya. Sama di depan saya, tidak terlalu jauh lah, antara sekitar 2-3 meteran ada di depan saya itu ya. Dia mendekat. Nah, setelah mendekat, akhirnya saya mata itu saya pejamkan karena saya nggak kuat, takut gitu ya. Saya pejamkan gitu, dan terasa di situ di sekujur tubuh saya dia mengusap pipi saya, perut saya diusap, sampai betis saya diusap. Belum ada melilit. Nah, di malam ketiga itu, wah, semuanya ada pada malam yang ketiga itu ya, ada gitu ya. Akhirnya saya terdiam. Nah, setelah terdiam ya, tiba-tiba hilang semuanya, hilang gitu.
Nah setelah saya membuka mata, saya larak kanan, larak kiri, tengok kanan, tengok kiri, aduh gelap, nggak kelihatan apa-apa. Jam berapa? Mudah-mudahan saya di saat itu mengharapkan pengen cepat pagi gitu ya, karena saking gelapnya itu kadang napas juga sesak gitu ya, karena situasi lingkungan tersebut itu karena di bawah gunung, dingin juga ke tubuh, ke pernapasan juga sesak ya gitu, belum ada bau-bauan ya kayak bau anyir begitulah. Udah campur aduk itu bau-bauan ya, kadang bunga melati, kadang bau anyirnya seperti bau bangkai gitu ya. Nah setelah itu tidak ada yang terjadi lagi seperti ada penampakannya. Akhirnya saya kembali tenang, aduh ini mudah-mudahan ini godaan saya, godaan yang terakhir gitu. Nah setelah posisi saya membuka mata gitu ya, tiba-tiba ada suara kayak yang jalan kaki, pak 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 gitu. Nah jalan kaki itu kayak berat gitu, sampai tempat saya ketika saya kan bersila ya, semedi gitu, sampai bergetar gitu ya. Tempat saya itu sampai bergetar dengan injakan kaki, blag 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 gitu. Akhirnya saya mencoba pejamkan mata lagi, karena saya sudah mengira pasti yang datang kayak malam ke-1 dan malam kedua, makhluk sosok itu lagi gitu ya. Saya udah di situ udah terdiam aja ya, sudah terdiam. Nah setelah saya terdiam, yang terjadi malam ke-1 dan malam kedua terulang lagi di malam ketiga. Itu kalau posisi di malam ketiga itu saya benar-benar dihajar itu sama goib habis-habisan. Nah setelah saya bertahan, walaupun saya dihajar habis-habisan oleh gaib-gaib penunggu di situ dengan suaranya, berbagai macam penampakannya, saya udah bodoh amat lah. Saya udah posisinya mau nyawa saya dimatiin malam itu juga, mau gimana, saya udah pasrah lah, udah pasrah. Saya mau berteriak, membaca istighfar, saya nggak boleh karena kan sama jarum kunci kita nggak boleh ya di tempat itu mengucapkan kalimat-kalimat Allah gitu. Akhirnya saya tutup mulut saya dengan rapat ya. Akhirnya setelah saya terdiam, tiba-tiba hening kembali suasana tersebut. Nah setelah suasana tersebut hening, saya di pikiran saya, aduh mungkin ini serangan godaan dari bangsa gaib malam ketiga ini mungkin sudah berakhir. Nah saya berpikiran ke arah situ. Dengan keheningan suasana malam, saya coba memberanikan diri membuka mata kembali. Nah setelah saya membuka mata kembali, saya tengok kanan, saya tengok kiri, bahkan saya ke belakang. Saya kan kebetulan ya bawa korek gitu ya, bawa korek. Saya nyalain api, saya sambil ngeliat apa nih tadi yang di belakang saya gitu, nggak ada apa-apa padahal gitu ya, nggak ada apa-apa. Akhirnya saya matikan kembali, saya masukin lagi koreknya. Akhirnya saya sila lagi di situ, karena posisi malam ketiga itu benar-benar menyiksa ya, begitu benar-benar menyiksa dan menderanya mana perut saya lapar ya. Jadi dalam posisi 3 hari 3 malam saya melakukan puasa mati geni itu, saya posisi masih sadar tuh, cuman posisi mata itu kunang-kunang ya, kunang-kunang, panas badan itu dan lapar gitu ya. Lapar itu udah nggak kuat, sampai saya itu ya, saya perut itu sampai saya tekan gitu, saking saya nahan lapar gitu ya. Nah ketika diam, tiba-tiba ada kilatan cahaya ya dari arah kanan saya. Nah kilatan cahaya itu yang datang silih berganti, putih, nah terus ada hijau, ada kayak ini nih warna hijau ya. Warna hijau itu jadi bulat gitu, bersinar terang warna hijau, ketip gitu ya. Jadi jalan tapi di depan saya. Hilang, datang yang warna merah. Jadi warna merah menyala gitu, warna merah menyala depan saya ya. Kata saya, wah ini mungkin apa ini? Wah ini mungkin godaan lagi ini, atau sosok lagi atau apa ya, karena saya baru
awal sih turun di dunia pesugihan ya, pertama kalinya saya jadi nggak tahu ya simbol-simbol cahaya yang datang-datang begitu itu tuh berbentuk apa, apakah itu benda pusaka atau berbentuk nantinya akan menjadi sosok atau apapun, saya nggak tahu ya. Akhirnya saya diam, cuman saya lihat itu cahaya merah menyala. Cahaya merah itu ya kayak seginian lah mungkin ya, kayak sebesar kelereng gitu, sebesar kelereng nyala merah itu, menyorot lah merahnya itu di depan saya. Dia itu cahaya tersebut terdiam gitu ya. Cuman ketika terdiam saya ragu di situ, mau saya ambil, saya takut berubah gitu ya, cahaya tersebut itu menjadi sosok. Ketakutannya di situ. Akhirnya saya terdiam, saya biarkan. Nah setelah saya biarkan, lalu tiba-tiba besok paginya itu datang juru kunci. Nah ketika datang juru kunci, datang kepada saya bertanya, aduh masih kuat ini 3 hari 3 malam? Ya saya masih kuat Ki, tapi aduh godaannya benar-benar ya, kamu harus sabar ya, harus kuat kamu biar tercapai dan sukses apa yang kamu inginkan tercapai, kamu harus kuat. Apa aja yang terjadi coba ceritakan. Saya ceritakan dari awal malam pertama, malam kedua, malam ketiga ke juru kunci tersebut saya ceritakan. Nah setelah saya ceritakan, pas malam ketiganya saya ceritakan ada cahaya hijau, terus ada cahaya merah, yang lamanya itu yang merah sebesar kelereng gitu depan saya. Juru kunci itu langsung ke saya, kenapa nggak kamu ambil? Saya nggak berani, Bah. Karena apa, kalau saya ambil takut berubah jadi sosok gitu, karena saya kan awam. Bodoh kamu, kalau kamu ambil itu merah delima. Saya nggak berani ambil Bah, karena saya takutnya jadi berubah sosok Bah. Boro-boro ada kepikiran untuk mengambil, karena kan sebelumnya Abah nggak ngasih tahu saya. Kalau ngasih tahu saya misalkan nanti ya ada godaannya begini-begini, terus nanti kalau ada cahaya berbentuk begini ambil, baru akan saya ambil. Karena Abah tidak memberitahu saya ya, jadi saya nggak berani Bah mengambil cahaya merah tersebut, walaupun itu teh udah ada di depan mata saya. Kalau andai kata gini Bah, kalau saya ambil juga itu kena yang cahaya merah, saya nggak berani ambil. Ya udah, itu padahal kalau kamu ngambil, kata juru kunci tersebut ya, kalau kamu ambil itu batu merah delima itu kalau kamu ambil. Tapi karena kamu nggak mengambilnya, udah kamu jalani lagi, puasa lagi. Aduh Bah, ini saya sudah 3 hari 3 malam. Berapa hari lagi Bah saya harus puasa mati geni? Ya dipanggilnya, maksudnya dipanggilnya gimana Bah? Ya nanti kamu akan dipanggil masuk kerajaan. Nanti setelah kamu dipanggil masuk kerajaan, nah baru di situ puasa kamu akan terhenti, beres. Oh gitu Bah, ya udahlah. Ya udah segitu Abah pesan. Ya, pokoknya nanti kamu malam keempat di sini apapun yang terjadi, kamu diam, jangan lari dan jangan mengucapkan kalimat-kalimat Allah, kata juru kunci tersebut. Oh iya Bah. Tapi maaf Bah, ini biar saya nanti kalau seandainya saya ketemu raja, biar saya nggak bingung ini itu rajanya siapa Bah namanya. Ya akhirnya juru kunci tersebut tuh bilang, ini rajanya Raja Eyang Ronggowulung. Beliau mempunyai permaisuri dan selir. Ingat-ingat namanya. Tiba-tiba pas saya melirik ke kanan, ada yang ini ke bahu kanan, tangan kanan saya ya ke bahu yang gini nepuk. Pas saya ngelirik, aduh, itu saya betul di situ udah shock banget ya. Ternyata yang di kanan saya itu sosok harimau ya, harimau hitam gitu. Udah nggak kuat, pingsan saya langsung. Pas saya membuka mata, ada 2 orang ya, ada 2 orang dengan pakaian kerajaan seperti zaman dahulu gitu ya.